Oke, selamat siang, selamat pagi semua. Pada pertemuan hari ini saya akan mencoba membuat sebuah video pertemuan asinkronus. Karena pada pertemuan sinkronus sebelumnya beberapa kelas banyak terjadi kendala seperti jaringan internetnya yang tidak terlalu lancar sehingga menyulitkan pada proses belajar mengajar pada pertemuan sinkronus. Jadi di sini saya mencoba membuat sebuah video offline untuk pertemuan asinkronus. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai searching. Oke, jadi nanti pada pertemuan searching akan ada dua buah metode searching yang akan dipelajari, yaitu metode sequential search dan metode binary search. Oke, kemudian saya lanjut. Oke, searching atau kalau di Indonesia kan artinya pencarian, merupakan proses yang fundamental dalam pemrograman. Jadi guna menemukan data atau nilai tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe sama. Nah, oke, jadi sebenarnya selain dua metode pencarian beruntun dan pencarian bagi dua, ada lebih banyak lagi metode-metode searching lainnya. Oke, tapi untuk di materi SAP kita yang dipelajari hanya dua, yaitu metode sequential search dan binary search. Oke, kita mulai dari sequential search. Sequential search pengertiannya, konsep yang digunakan dalam metode ini adalah membandingkan data-data yang ada dalam kumpulan tersebut. Mulai dari elemen pertama sampai elemen ditemukan atau sampai elemen terakhir. Nah, jadi metode sequential search ini mencari data dari sekumpulan data dengan cara membandingkannya satu persatu. Apakah data tersebut sama dengan data yang dicari atau tidak, seperti itu. Jadi dia mencarinya berdasarkan dimulai dari indeks terkecil. Jadi dimulai dari indeks ke 0, data di indeks ke 0 itu apakah sama dengan data yang dicari atau tidak, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan indeks kedua, indeks ketiga, indeks seterusnya, dan sampai indeks terakhir atau sampai data itu ditemukan, seperti itu. Nah, jika misalkan ada suatu contoh seperti kasus di sana, jadi diberikan sekumpulan sebuah data terurut yang disimpan di dalam sebuah array gitu ya. Jadi array-nya berisi 10 data, di mana data tersebut adalah 12, 14, 15, 17, 25 dan sampai 70. Nah, misalkan di sana kemudian dicari sebuah data dengan nilai misalkan X sama dengan 45 di elemen tersebut. Nah, kemudian di sana akan mulai dibandingkan dari indeks pertama. Di sana indeks pertama atau indeks ke-0 merupakan indeks dengan data 12. Jadi data yang dicari dibandingkan dengan data 12. Oke, di sini yang pertama misalkan 45 dibandingkan dengan 12 tidak sama. Kemudian selanjutnya 45 dibandingkan dengan 14 tidak sama. Kemudian 45 dibandingkan dengan 15 tidak sama. 45 dibandingkan dengan 17 tidak sama. Kemudian dibandingkan lagi 45 dibandingkan dengan 23 tidak sama juga. 45 dibandingkan dengan 25 tidak sama. Kemudian lanjut lagi ke indeks selanjutnya, dan di sini dia mulai ditemukan 45 sama dengan 45. Nah, itu data ditemukan ya. Jadi data ditemukan pada indeks ke-6. Nah, kita bisa cross check di sini indeks ke-0 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi data 45 ditemukan pada indeks ke-6 di sana, seperti itu. Nah, jadi metode sequential search itu atau dinamakan juga metode linear search. Jadi dia melakukan pencarian satu persatu dari indeks ke-0 sampai indeks ditemukan, seperti itu. Oke, di sini misalkan kita ke contoh codingnya.
Nah, codingnya seperti ini, sangat sederhana. Jadi misalkan ada sekumpulan data dengan array sekian. Nah, ini sama seperti contoh dia angkanya. Ini sama. Nah, maka kemudian akan dicari pencarian menggunakan logika for, dan di dalamnya ada logika if. Nah, jadi for dari 0 sampai 10, kemudian jika data i sama dengan search gitu. Jika data yang dicari adalah search, kemudian data-data dalam array adalah data i. Jadi data i itu bisa dimulai dari i sama dengan 0, i sama dengan 1. Nah, kemudian itu akan dibandingkan satu persatu. Nah, jika dia masuk ke dalam if di sini dan data dituliskan. Jadi data ditemukan pada indeks keberapa, kemudian ada break di sini. Break itu maksudnya ketika data sudah ditemukan, maka data keluar dari perulangan tersebut, seperti itu. Nah, dan jika selama data belum ditemukan, maka setiap indeks akan dibandingkan dengan data yang dicari dan di-outputkan seperti di sini. Nah, kemudian nanti akan menghasilkan tampilan seperti di sini. Nah, jadi ketika data yang dicari adalah 45, maka hasilnya seperti apa? Jadi indeks ke 0 dibandingkan dengan 12, indeks 1 dibandingkan dengan 14, sampai akhirnya ditemukan di indeks ke-6. Indeks ke-6, 45 sama dengan 45. Ya. Jadi indeks ke-0 sampai ke-5 itu tidak sama. Jadi 12 tidak sama dengan 45, 14 tidak sama dengan 45, dan akhirnya dia ditemukan di indeks ke-6. Jadi 45 sama dengan 45. Gitu. Oke, misalkan di sini mungkin kita coba di programnya. Oke, di sini ada program, kita coba untuk sequential search. Nah, di sini ada sequential search, misalkan kita tes menggunakan Borland. Nah, oke, sama seperti di PowerPoint tadi ya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ketika ini dijalankan, nah, oke, hal pertama yang ditanyakan adalah data yang dicari. Nah, kita bisa pilih data yang dicari di sini, data yang mana. Misalkan data yang dicari sekarang adalah data 67. Oke, di sana terlihat bahwa data ditemukan pada indeks ke-7. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk sequential search, dan sequential search di sini tidak hanya bisa mencari data berupa angka, tapi juga bisa mencari data berupa inputan huruf atau string gitu ya. Oke, di sini jadi kelebihan sequential search ini dia bisa mencari data dengan data tidak terurut dan bisa juga mencari data dalam bentuk string. Nah, contohnya di sini seperti ini. Misalkan mencoba mencari data dalam bentuk string ya. Nah, ini contoh programnya. Oke, di sini kita bisa gunakan char. Kemudian untuk inputan string bisa gunakan string data 10. Nah, untuk di Borland mungkin string di sini inputannya kita cukup menginputkan string data 10. Nah, di sini tidak berwarna bold dia ya, tapi kalau misalkan kita gunakan platform yang lain atau pemrograman C++ yang baru, itu kita bisa di sana dia sudah disediakan function string ya. Jadi stringnya tidak akan dicetak tebal seperti itu. Nah, untuk menggunakan function string kita harus mengincludekan library string di sana. Jadi ada iostream, conio, kemudian tambahkan lagi satu untuk library string seperti itu. Oke, di sini ada contohnya. Kemudian ada cin getLine. Nah, misalkan di sini saya jalankan. Oke, bisa dikompil dulu. Oke, di sana ada 6 warning ya, tidak apa-apa diabaikan saja karena function string agak
dia agak bermasalah ketika dijalankan di platform Borland seperti itu ya. Kemudian lanjut kita coba running. Oke, di sini kita coba inputkan 10 data berupa string gitu ya. Nah, misalkan di sini juga karena menggunakan cin getLine, jadi kita bisa menginputkan data dengan spasi seperti itu. Misalkan kita inputkan nama-nama mata kuliah ya, coba ya. Oke, struktur data. Oke, kemudian misalkan jaringan komputer, kemudian pemrograman web, kemudian rancangan web, misalkan organisasi komputer, komunikasi data, kemudian ada misalkan kriptografi, Oke, kemudian misalkan ada data mining, kemudian struktur data mining. Ini apalagi yang kita pelajari, misalkan metode penelitian, kemudian misalkan artificial intelligence. Nah, di sana sudah terdapat 10 data yang kita inputkan dengan tipe string dan menggunakan spasi. Misalkan sekarang kita coba mencari misalkan data mining. Nah, di sana data mining ditemukan pada indeks ke-7 sebanyak 1. Nah, jadi di sana selection sort atau sequential sort bisa kita gunakan untuk mencari data dalam bentuk string seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk bentuk string. Oke, kita lanjutkan dengan metode searching kedua, yaitu binary search. Nah, metode binary search ini diterapkan pada sekumpulan data yang sudah terurut sebelumnya, bisa berupa menaik atau menurun, atau ascending atau descending. Metode ini lebih cepat dibandingkan dengan metode pencarian beruntun atau sequential search. Nah, data yang sudah terurut menjadi syarat mutlak untuk penggunaan metode ini. Nah, jadi metode binary search ini mempunyai kelebihan dengan kecepatan pencarian data tersebut. Jadi metode binary search bisa mencari data lebih cepat, hanya saja di sini dia punya syarat hanya bisa diterapkan pada data yang sudah terurut. Nah, jadi ketika datanya sudah terurut itu baru bisa kita gunakan binary search. Nah, jika datanya masih A itu tidak bisa kita gunakan binary search. Nah, itu bisa menjadi salah satu kelemahan juga dari binary search itu sendiri. Nah, tapi kelebihannya binary search itu bisa mencari data dengan sangat cepat. Nah, jika dibandingkan dengan sequential search itu sangat jauh sekali kecepatan pencarian datanya. Karena binary search mencari data dengan cara membagi dua. Jadi dicari dulu nilai tengahnya, kemudian nilai tengah itulah yang akan dibandingkan dengan data yang dicari seperti itu. Nah, jadi misalkan ada 100.000 data, kemudian yang dicari adalah data ke 500.000. Nah, jika data yang ke 500.000 itu sama dengan nilai search, maka data ditemukan. Jika tidak, maka selanjutnya data yang dicari dibandingkan dengan data nilai tengah tersebut. Nah, jika nilai tengahnya lebih kecil dari data yang dicari, maka selanjutnya akan dilakukan proses binary search untuk data di sebelah kiri. Nah, jika data yang dicari lebih besar daripada data middle, maka selanjutnya proses binary search dilanjutkan ke ke data di sebelah kanan seperti itu. Nah, jadi bisa misalkan kalau sequential search mencari 100.000 data, yang dicari data terakhir, maka akan terjadi 100.000 proses di sana. Sedangkan jika binary search, maka mungkin bisa sampai setengahnya ya. Atau mungkin
ya sangat cepat ya, jadi bisa dibagi dua, kemudian dibagi dua lagi, dan itu bisa mungkin lebih dari setengahnya dari sequential search ya. Oke, kemudian nah di sini ada contoh. Misalkan ada sebuah deret angka yang disimpan dalam array L10. Nah, di sini ada angka dari 12, 14, 15, 17, 23 sampai dengan 70. Misalkan data yang dicari adalah 14, maka proses binary search yang terjadi adalah, nah, yang pertama menentukan apakah datanya tersebut terurut menaik atau menurun gitu. Misalkan di sini L0 sama L9. Nah, jadi L0 12, L9 70. Nah, bisa dilihat pada deret sebelumnya. Nah, L0 12, L9 70. Nah, maka di sini karena nilai L0 lebih kecil daripada L9, itu artinya data terurut secara ascending atau menaik seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya kita lakukan proses di sini. Nah, misal data paling kiri adalah L sama dengan 0 dan indeks paling kanan adalah R sama dengan 9, maka indeks tengahnya adalah, nah di sini ada rumus untuk mencari indeks tengahnya. Jadi M sama dengan L ditambah R di div 2. Jadi 0 ditambah 9 div 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi data yang mendapatkan nilai middle adalah data keempat. Jadi elemen tengah sekarang adalah 4 atau L4 sama dengan 23. Nah, L4 sama dengan 23 ini di data yang dicari. Nah, data yang dicari tadi adalah 14. Nah, jadi 23 dibandingkan dengan 14. Karena 23 tidak sama dengan 14, maka dilakukan proses binary search lagi. Proses binary search yang dilakukan adalah dilanjutkan dengan data di sebelah kiri karena nilai 14 lebih kecil dari 23. Nah, kemudian karena data di indeks tengah lebih dari nilai data yang dicari atau L4 lebih dari X, nah maka pencarian berikutnya dilakukan pada sisi kiri. Nah, jadi dilakukan pada sisi kiri M, jadi maka L sekarang sama dengan M. Nah, lalu lakukan proses yang sama seperti dengan nomor 2. Nah, di sini sekarang R-nya sama dengan M atau R-nya sama dengan 4, kemudian nomor pada poin kedua. Nah, jadi L ditambah R di div 2. Nah, hanya saja bedanya di sini nilai R sekarang bukan 9 lagi karena data itu sudah dibagi 2 gitu. Jadi nilai R-nya 4. Nah, sekarang 0 ditambah 4 di div 2. Nah, di sana hasilnya adalah 2. Oke, kemudian elemen tengah sekarang adalah 2. Jadi L2 berapa di sana? L2 adalah 15. Nah, 15 tersebut dibandingkan lagi dengan 14. Nah, di sana ditemukan L2 itu tidak sama dengan 14 atau 15 tidak sama dengan 14. Nah, karena tidak sama dilakukan lagi binary search. Nah, binary search-nya dilakukan dengan membandingkan 14 dengan 15. Nah, jadi karena data yang dicari atau 14 lebih kecil daripada 15, selanjutnya dilakukan lagi binary search di sebelah kiri dari deret data tersebut seperti itu. Nah, di sini karena data di indeks tengah lebih dari nilai data yang dicari atau L2 lebih besar daripada X, maka pencarian berikutnya dilakukan pada sisi kiri lagi, sisi kiri indeks M. Maka nilai R sekarang sama dengan M. Lalu lakukan proses yang sama seperti nomor 2. Nah, jadi sekarang R-nya bukan 4 lagi, tapi sudah menjadi 2 gitu ya. Jadi tadi R-nya jadi 9, kemudian dilakukan pencarian, R-nya jadi 4, dilakukan pencarian lagi, R-nya jadi 2 sekarang seperti itu. Jadi di sini L ditambah R di div 2. Jadi 0 ditambah 2 div 2 hasilnya 1. Nah, kemudian kita bandingkan elemen ke-1 dengan data yang dicari. Nah, elemen tengah sekarang adalah 1. Jadi L1 sama dengan 14. Nah, karena di sini 14 sama dengan 14, jadi data tersebut ditemukan pada indeks ke-1 seperti itu ya. Jadi karena nilai data di elemen tengah sama dengan nilai data yang dicari atau X,
maka pencarian berakhir. Nah, data X ditemukan pada indeks ke-1. Nah, seperti itu metode binary search ya. Jadi dia melakukan pencarian dengan membagi dua sebuah deret angka, kemudian membandingkan nilai tengah dari hasil pembagian dua tersebut. Nah, jika dibandingkan sama maka datanya ditemukan, jika tidak maka ada dua opsi lagi. Jadi apakah datanya lebih kecil atau lebih besar, seperti itu. Jika data yang dicari lebih kecil dari nilai tengah, lanjutkan ke sebelah kiri. Nah, jika data yang dicari lebih besar daripada nilai tengah, maka dilanjutkan ke sebelah kanan. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu teori dari binary search. Sekarang kita lanjutkan ke kode programnya. Ya. Nah, di sini ada sebuah potongan dari kode program, mungkin bisa dilihat. Nah, jadi ada nilai first, ada last, kemudian di sini nanti untuk mencari nilai tengah dilakukan dengan cara middle sama dengan first ditambah last di div 2 gitu. Kemudian akan didapatkan nilai tengah. Nah, setelah didapatkan nilai tengah atau mid, maka ada 3 if di sini ya. Jadi jika datanya sama dengan nilai yang dicari, jika datanya lebih kecil dari nilai yang dicari, atau jika datanya lebih besar daripada nilai yang dicari, seperti itu. Nah, jika datanya sama, jadi nilai tengah sama dengan data yang dicari, maka data itu ditemukan. Nah, jika data middle lebih kecil dari data yang dicari, maka kemudian di sini dilakukan first sama dengan mid. Nah, jadi nilai firstnya sama dengan mid, jadi selanjutnya dilakukan pencarian ke sebelah kanan. Nah, kemudian selain itu last yang jadi sama dengan mid. Nah, jadi di sini dilakukan pencarian ke sebelah kiri. Oke, seperti itu. Kemudian jika di running, programnya akan menghasilkan seperti ini. Nah, misalkan data yang dicari adalah 14. Mungkin yang awalnya didapatkan adalah data middle sama dengan 4. Nah, 23 tidak sama dengan 14. Kemudian dibagi 2 lagi, indeks kedua jadinya 15 tidak sama juga dengan 14, kemudian dibagi 2 lagi, indeks ke-1, akhirnya di sana ditemukan 14 sama dengan 14 ditemukan pada indeks pertama. Nah, oke, di sini bisa kita coba di program. Oke, di sini ada binary search, misalkan kita buka di Borland. Nah, di sini coding lengkapnya ya. Nah, di sini angkanya sama seperti di contoh tadi, ada pendeklarasiannya, ada search, ada first, last, mid, find. Nah, search ini untuk data yang dicari, first untuk nilai awal atau indeks awal, last untuk indeks akhir, mid untuk indeks di tengah. Kemudian find ini untuk menandakan apakah datanya sudah ditemukan atau tidak, seperti itu ya. Yang awalnya kemudian ada data yang dicari, kemudian masukkan data yang dicari, kemudian first dan lastnya ditentukan. Nah, di sini digunakan do while perulangan gitu ya. Jadi sampai data mid tidak sama dengan 0 atau sampai datanya ketemu gitu. Jadi ketika datanya ketemu maka programnya akan selesai. Nah, di sini ada 3 if ya, seperti dijelaskan tadi. Nah, misalkan di sini kita coba program. Akan di running. Oke, sudah. Nah, oke, jadi data yang dicari, misalkan di antara semua data ini data berapa yang ingin kita cari? Misalkan yang kita cari adalah data 45. Nah, 45 ditemukan pada indeks ke-6. Nah, dia membagi data jadi 2. Dari 9 data ini dapat indeks ke-4. 23 tidak sama dengan 45. Kemudian dilakukan pencarian ke sebelah kanan. Nah, kemudian dibagi 2 ditemukan indeks 6. Nah, indeks 6 sama dengan 45 sehingga data itu ditemukan pada indeks ke-6. Nah, seperti itu.
Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, itu tadi dua metode, yaitu binary search dan sequential search. Oke ya. Oke, di sini ada kita bisa gunakan file stream untuk membandingkan kecepatan proses antara sequential search dan binary search. Nah, di sana bisa dilihat itu saya uji coba pada data dengan jumlah 20.000 data. Nah, pada 20.000 data saya mencoba mencari data dengan nilai 30.000. Untuk sequential search itu ditemukan pada indeks ke 10.000 dengan waktu 31,79 second. Nah, sedangkan jika saya lakukan menggunakan binary search, nah di sana ditemukan data pada indeks ke 10.000, nah dengan waktu 0 second. Nah, bisa kalian lihat sequential search di sini dia harus melakukan pencarian mulai dari indeks ke 0 gitu ya sampai dengan indeks ke 10.000. Sehingga dia ada 10.000 proses di sana, sangat banyak sekali. Nah, itu waktunya sekitar 31,9797 second gitu. Nah, ketika digunakan binary search, nah dia mendapatkan proses yang lebih singkat. Nah, seperti itu. Jadi dicari dulu nilai middle-nya. Nah, karena datanya lebih besar, dia mencari nilai middle lagi. Tidak sama lagi, mencari nilai middle dan seterusnya. Di sini bisa dihitung hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sekitar 15 atau 14 proses. Nah, dibandingkan dengan sequential search itu ada sekitar 10.000 proses gitu ya. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, di sana binary search sekitar 0 second, sedangkan sequential search sekitar 31,797. Oke. Oke, kita lanjutkan dengan mencoba file stream ya. Jadi file stream searching pada Borland ya. Nah, di sini saya sudah ada kode program file stream ya. Nah, di sini kita akan mencoba searching pada sebuah dataset dalam jumlah yang cukup besar gitu ya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk membandingkan antara metode searching sequential dan binary jika dalam jumlah data yang besar seperti apa hasilnya gitu ya. Nah, di sini kita mulai dengan membuat data random. Nah, data randomnya di sini ada contohnya. Nah, jika dibuka pada Borland akan tampil seperti ini. Nah, di sana ada file stream ya. Nah, kita bisa includekan sebuah library yang namanya fstream.h gitu ya. Itu fungsinya untuk file stream atau menyimpan data yang kita buat pada program ke dalam file gitu ya, file txt misalkan gitu ya. Nah, di sini ada char file name. Nah, di sini kita bisa inputkan nama filenya. Nah, nanti saat kita inputkan nama filenya, kita bisa tambahkan extension dari file tersebut. Misalkan kita akan simpan di file.txt bisa, .excel bisa, atau .doc bisa juga, jpg juga bisa, atau mungkin SQL juga bisa ya. Nah, di sini misalkan nanti saya coba menyimpannya pada txt gitu ya. Nah, di sini ada offstream create file ios .2 gitu ya, titik 2-nya 2 kali out gitu. Nah, kemudian ini adalah file yang akan kita buat. Nah, di sini saya contohkan saya ingin membuat sebuah file dari 0 sampai dengan berapa jumlah data yang akan kita inginkan. Nah, kemudian setelah itu data tersebut akan ditambahkan sebanyak 3 gitu. Jadi kelipatan 3 gitu. Nah, misalkan data yang mulai dari 0, kemudian 3, 6, 9 dan seterusnya itu sampai sejumlah datanya gitu ya. Nah, jika file ini kita jalankan, maka nanti akan dihasilkan seperti ini. Nah, di sini ada Excel-nya. Nah, kita membuat sebuah data random gitu ya. Misalkan nama filenya sorted data gitu ya. Nah, di sini untuk searching kita contohkan dengan data yang sudah terurut sebelumnya gitu. Jadi berbeda dengan sorting kemarin. Karena di sini kalau sequential search dia bisa untuk data yang tidak terurut, sedangkan binary dia harus data terurut. Nah, jadi kita samakan aja datanya,
bahwa datanya sudah terurut. Nah, nanti kita coba cari sebuah data manakah yang lebih cepat antara sekuensial atau binary seperti itu. Nah, misalkan di sini membuat sebuah data random dengan nama sorted data.txt. Nah, jumlah datanya misalkan data yang akan saya buat sejumlah 50.000 data gitu ya. Nah, kita di sini dijalankan. Nah, dia akan membentuk sebuah file.txt di sana. Kalian bisa lihat ya. Di sana ada file sorted data.txt. Nah, bagaimana jika data tersebut sekarang kita lihat seperti apa isinya gitu ya. Nah, bisa gunakan Notepad. Nah, di sini dia ada data dengan kelipatan 3 dimulai dari 0. Jadi 0, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya sebanyak. Nah, di sini datanya ada banyak sebanyak 50.000 ya, 50.000 data. Nah, yang terakhir dia 14, 99, 97 gitu. Nah, dari semua data ini nanti coba kita cari sebuah data gitu ya. Jadi bisa menggunakan sekuensial atau binary gitu ya. Oke, misalkan saya coba di data 50.000 ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan script pada sequential search. Nah, ini sequential search-nya. Nah, sequential search yang kita buat tadi kita tambahkan file stream. Nah, jadi datanya kita ambil dari data sorted data.txt. Nah, kita baca filenya gitu ya. Jadi array-nya itu kita ambil dari sorted data.txt tersebut gitu ya. Nah, misalkan di sini jumlah filenya 50.000 data. Nah, kemudian datanya dibaca dulu ya. Nah, dibaca satu persatu. Kemudian setelah itu baru kita cari data yang ingin kita cari, data berapa gitu. Nah, di sini juga sudah saya set time-nya menggunakan clock sebelum data dicari, dan ketika data sudah ditemukan digunakan end clock gitu di sana. Jadi nanti akan tercatat waktu mulai dan waktu selesainya gitu. Nah, untuk menggunakan clock di sana atau menggunakan waktu, kita bisa includekan library time.h ya untuk menambahkan function clock di sana untuk mencatat waktu. Jadi sebelum dilakukan metode sequential search dan setelahnya. Kemudian setelah itu nanti time taken-nya dicatat gitu ya. Jadi time taken itu adalah n dikurangi start. Nah, di sini dikalikan 0,001 ya untuk second-nya. Jadi waktu second-nya kita buat 0,30 di belakang koma gitu ya. Jadi nanti dia akan tercatat n min start berapa second gitu ya. Nah, jadi nanti ketika file ini dijalankan, oke, di sini ada sorted data 50.000. Oke, nanti misalkan di antara semua data ini yang akan kita cari adalah, misalkan kita carinya nilai data-data di sekitar apa ya? Oke, sekitar data di 24.000 ya, indeks ke 24. Nah, misalkan 72.000 atau ya kita coba di 72.000. Kita coba awalnya mungkin menggunakan binary search terlebih dahulu gitu ya, binary search atau sequential dulu. Kalau sequential dia agak lama ya, kita coba menggunakan binary search dulu. Oke, di sini saya coba menjalankan binary search untuk mencari data yang ada di file ini ya. Nah, semua file di sini. Kita lihat apakah sudah running binary search ini. Oke, kita tunggu dulu ya.
Oke, di sini sudah running untuk binary search. Nah, binary search-nya coba kita cari data dengan nilai 72.000 ya. Nah, dia akan melakukan pencarian dengan cara membagi dua. Nah, di sini kita lihat prosesnya. Dia memerlukan waktu sekitar 0,237 second. Nah, itu waktunya jika mencari data dengan jumlah nilai 72.000. Nah, di sini. Nah, jadi data dari indeks 50.000 itu dibagi dua dulu, dicari nilai tengahnya sehingga didapatkan indeks ke 24.999. Nah, di sini dibandingkan antara data 74.997 dengan 72.000 dia tidak sama. Kemudian dibagi dua lagi. Jadi 12.499. Nah, di sini ada data 37.497. Nah, dibandingkan dengan 72.000 tidak sama juga gitu. Nah, dan seterusnya dibagi dua seterusnya sampai akhirnya ketemu di indeks ke 24.000 ya. Indeks ke 24.000 dengan nilai 72.000 ya. 72.000 sama dengan 72.000. Nah, itu waktunya sekitar 0,234 second. Nah, cukup cepat sekali ya. Hanya 0,2 second gitu. Sejumlah data 50.000 dia hanya menemukan sekitar 1 2 3 4 sekitar 15 sampai 14 proses saja untuk menemukan data sebanyak itu. Nah, itu untuk binary search. Nah, coba kita lakukan hal yang sama pada sequential search, apa yang akan terjadi? Oke, kita tunggu dulu. Nah, jadi dia agak lama untuk membuka Excel-nya karena di sana dia ada pembacaan semua file dulu. Jadi dibaca dulu semua file baru dijalankan. Baru kita bisa menginputkan data apa yang akan kita cari. Jadi sebanyak 50.000 data ini dibaca dulu seperti itu. Oke, di sini dia sudah mulai Excel-nya. Nah, di sini kita coba lagi melakukan searching dengan data yang sama dengan binary search tadi. Nah, di sini kan kita coba sequential search. Nah, dengan data yang sama, misalkan data yang ingin kita cari adalah 72.000 ya, sama kan dengan yang tadi. Nah, sequential search dia akan melakukan pencarian dengan membandingkan satu persatu. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia akan melakukan proses yang banyak sekali gitu. Jadi bisa sebanyak indeksnya gitu ya. Jadi indeks 72.000 itu ada di mana? Misalkan ada di indeks ke 24.000, maka dia akan mencari atau melakukan proses sebanyak 24.000 kali untuk menemukan data dengan nilai 72.000 itu. Nah, kita lihat di sana dia sudah melakukan pencarian pada data 10.000, 12.000, kemudian 13.000, 14. Ya, kita tunggu saja. 15, 16.000, 17.000, kemudian 18.000, 19, kemudian 20, 21, kemudian oke, hampir dekat ya. Kemudian data yang kita cari ada di indeks 24.000. Oke, 22.000. Oke, dia agak lambat. Oke, jika kita gunakan komputer dengan speed yang lebih besar, tentunya pencariannya juga akan lebih cepat ya. Itu juga akan mempengaruhi. Oke, ya indeks. Oke. Jadi kita baru di indeks 9.000 ya, bukan tadi. Ya, sekarang baru di 10.000, kemudian 11, 12 ya. Jadi indeksnya yang di depannya. Sorry ya, tadi saya salah. Jadi saya membacanya di datanya, bukan di indeksnya. Ya, indeksnya di sini. Datanya baru data 48. Nah, datanya udah data 50.000, indeksnya baru 17. Nah, 18, 19, indeks ke 19 datanya 58.000. Indeks ke 20 datanya 60-an ribu gitu ya. Nah, ada mulai dekat 22, kemudian 23. Nah, oke. Nah, akhirnya
data ditemukan pada indeks ke 24.000 gitu ya, dengan nilai data 72.000. Nah, di sini ketemukan bahwa datanya sama ya, 72.000 sama dengan 72.000 di indeks ke 24.000. Nah, dengan algoritma sequential search 50.000 data. Oke, di sana kita temukan sebanyak 126 second. Nah, lumayan jauh sekali ya. Sedangkan tadi dengan binary search hanya 0,2 second. Sedangkan kalau sequential search itu 126 second. Nah, jauh sekali perbedaan antara binary search tersebut dengan sequential search. Nah, misalkan nanti kita bisa uji lagi di jumlah data yang lain gitu ya. Misalkan di sini saya ada beberapa, kemarin saya uji 20, 50, 80, 100. Nah, di sana akan kita temukan perbedaannya di sana ya. Nah, di sini. Nah, di sini saya kemarin sempat catat hasilnya. Nah, di 10 data, misalkan data 45 yaitu sama ya, 0 second 0 second. Di data 20.000, misalkan data yang saya cari adalah angka 30.000, dia sequential 31 second. Binary 0 second. Nah, binary search baru bergerak gitu ya di baru ada detiknya gitu ya, ketika di angka kita mencari di sekitar 50.000 data gitu. Nah, dia ada 0,16 second. Nah, di sini terlihat perbandingan dari metode sequential dan binary ya. Jadi dari beberapa data yang saya coba di 20.000, 50.000, 80.000 dan 100.000, terlihat perbedaan antara sequential dan binary ya, terlihat sangat jauh di sana ya. Jadi sekitar ada di sini 31 sama 0 second, kemudian 56 second sama 0,16 second. Nah, kemudian 59 sama 0,016 second. Nah, jadi relatif sangat jauh ya, signifikan sekali gitu ya, antara 60 second sampai 0, sekitar 0,01 second gitu ya. Jadi jauh sekali ya, binary search lebih cepat dibandingkan dengan sequential search gitu ya, untuk pencarian data secara data yang sudah terurut sebelumnya gitu. Oke, ya itu. Nah, oke, sekian presentasi dari saya mengenai materi searching. Oke, terima kasih. Oke, di sini terlihat perbandingan dari metode sequential dan binary ya. Jadi dari beberapa data yang saya coba di 20.000, 50.000, 80.000 dan 100.000, terlihat perbedaan antara sequential dan binary ya, terlihat sangat jauh di sana ya. Jadi sekitar ada di sini 31 sama 0 second, kemudian 56 second sama 0,16 second. Nah, kemudian 59 sama 0,016 second. Nah, jadi relatif sangat jauh ya, signifikan sekali gitu ya, antara 60 second sampai 0, sekitar 0,01 second gitu ya. Jadi jauh sekali ya, binary search lebih cepat dibandingkan dengan sequential search gitu ya, untuk pencarian data secara data yang sudah terurut sebelumnya gitu. Oke, ya itu. Nah, oke, sekian presentasi dari saya mengenai materi searching. Oke, terima kasih.